Siap-siap. Oke, anggap aku sekarang tanda kutip nih, aku minta ampun ke Allah. Tanda kutip aku minta ampun ke Allah. Aku sebagai ahli tafsir hadis. Nah, jadi aku menafsirkan hadis ini kayak gini. Nah, anggaplah aku gitu. Aku ahli tafsir nih, aku tafsirkan kayak gini ya. Begitu. Ya. Ya kan abang bukan ahli tafsir, nanti bohong dong. Iya, tanda kutip anggaplah begitu. Ini kan aku tafsirkan kemana ayatnya gitu kan. Karena sini nggak ada ustad, aku sebagai ahli tafsir. Ini tanda kutip, aku minta maaf ke Allah kan. Nah itu begitu. Banyak udah ada nih haji karena orang. Dia pikir ibadah ada haji itu untuk karena Allah, padahal untuk neraka. Dia pamer gini-gini. Ah itu. Makanya itu kan makanya dalilnya, Bang. bentar. Makanya aku pernah tengok di YouTube di Eropa banyak gereja diganti dengan masjid. Ya karena mungkin gereja ibadah itu bukan kewajiban, betul kan? Jadi kalau nggak ibadah nggak apa-apa, makanya kosong. Aku tengok di TikTok gitu lah, ubah gereja di masjid. Kalau Muslim wajib harus ke masjid, apalagi tiap Jumat harus sekali. Gitu. Ya, jadi kau pahami gitu bang, apa kosong-kosong kan di Eropa di gereja kan? Karena bukan kewajiban gitu ya kan. Ya. Kalau di Indonesia malah sebaliknya bang ya. Di Indonesia orang mau bangun gereja, dilarang. Itu istilahnya gimana ya? Aku ini netral karena aku nggak tahu situasi. Mungkin di sana tuh mayoritas 99% Muslim. Jadi aku nggak no comment lah soal gitu. Aku nggak nyala Muslim, nggak nyala pula nggak nyalain yang melarang, nggak nyalain yang larang. Aku no comment karena kita nggak tahu situasi tadi dengan hadis ini tadi, coba abang gunakan akal sehat abang. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni sorga bang. Jadi yang mengatakan amalan penghuni sorga itu kan adalah Nabi Muhammad. Dia mengerjakan amalan penghuni sorga. Coba abang sebutkan apa saja itu amalan penghuni sorga misalnya. Apa itu bang? Amalan penghuni sorga. Penghuni surga itu sedekah penghuni surga. Tapi kalau kita sedekah untuk dipuji orang itu udah neraka. Berarti kita pahala dari orang. Iya itu kan abang berusaha menilai yang tidak ada. Ya makanya masa setiap orang kan udah pinter-pinter bang. Kalaupun dia mau begitu ya nggak kelihatan orang lah. Ya kan itu isi hati orang nggak bisa kita telisik sampai ke sana. Tapi amalan penghuni sorga itu dikerjakan oleh orang ini. Tapi siapa yang tutup bang? Coba lihat itu. Kenapa Allah menutup orang yang melakukan amalan penghuni sorga dan dia dijadikan penghuni neraka? Kenapa? Iya, itu sama dengan ini analogi itu. Ini aku kata kesimpulan aja. Tuhan menyesatkan orang. Tuhan menyesatkan orang itu maksudnya orang yang sesat, yang hatinya bebal, yang keras hati, nggak nerima kebenaran. Disesatkan Allah betul-betul lah tidak itu. Betul analoginya mungkin. Mungkin karena dia ibadah, dia karena orang, karena pamer, karena gini. Hubungannya sama ini tuh apa bang? Hubungannya? Oke, aku jawab ya. Aku jawab. Ya, kenapa Allah menutup amalan penghuni sorga dan Allah menggantikannya dengan amalan penghuni neraka? Kan jahat banget bang. Bukan jahat. Loh, kok jahat? Kok bukan jahat gimana sih? Ya makanya aku tanda kutip aku ahli tafsir lah. Dia ibadah itu bukan karena Allah. Awalnya bohong. Tadi kan abang bilang bohong ahli tafsir. Awalnya karena Allah, dia karena orang ahli ibadah dia. Ibadah karena orang ahli neraka. Jadi hadisnya mau ditambah-tambah lagi. Tafsir itu tafsiran, bukan nambah hadis. Iya, tafsirannya saya bisa temukan di mana tuh? Ada ulama mana yang menafsir begitu? Saya mau tahu tuh, coba. Ini ulama akal sehat. Ini kan hadis kan, ditafsir. Oke lah. Maksud ayat nih. Saya kira cukup dulu ya bang ya. Oke, aku pastikan lagi. Jadi ibadah hari Minggu itu nggak wajib gitu. Halo. Ibadah itu kecintaan sudah saya bilang, yang mengasihi dan mencintai Tuhan pasti beribadah. Tapi kami tidak beribadah di dalam ancaman-ancaman, Bang. Jadi kalau nggak ibadah coba tidak saya itu. tanya, kalau tidak sholat subuh, ancaman nerakanya berapa tahun? Ayo, berapa tahun di jahanam, di neraka? 50 tahun entah berapa, ngiri. Nah, ya betul. Jadi setiap tidak sholat selalu ada ancaman-ancaman kan? Ya, makanya dalam iman Kristen tidak ada begitu bang. Jadi sekarang saya tanya nih sama abang, bang akal sehat, pernah tidak abang tidak sholat? Gini, aku nanya,
tidak berdosa gitu kalau Nah, pernah nggak abang nggak sholat? kok ngeles? Per- Kan host kan, aku nanya Ngeles. kan. Aku sini sebagai petanya, bukan menjawab. Aku sebagai penanya, status sebagai penanya, ya toh. Jadi nggak Ya. berdosa kalau nggak kerja hari Minggu. Nggak ada ancaman Ya, gitu. tidak ada, tidak Oke, ada. teman-teman di bawah dengarin nggak ada ancaman, nggak apa-apa. Oke. Nggak ada, masa diancam-ancam Oke, oke. beribadah. Oke, dengar ya teman-teman, nggak apa-apa, nggak ada ancaman. Oke, makasih Os, Ibadah ya. itu Makasih banyak. kecintaan, ya. Oke, Sip, siap, terima siap. kasih. Makasih. Oke. Iya, jadi kita orang Kristen beribadah itu bukan karena ibadahlah gua daripada masuk neraka, nggak ada. Ibadah itu kecintaan, teman-teman, karena kita mengasihi Tuhan, ya. Maka kalau kamu mengasihi Tuhan, pasti kamu beribadah, ya. Bukan karena kamu beribadah, kamu terpaksa, aduh daripada masuk neraka, mending gua sholat. Nah, nggak begitu, teman-teman. Ya, jadi kita beribadah itu karena kita mengasihi Tuhan. Ibadah yang sejati itu justru di luar gereja. Di dalam bahasa Ibraninya itu avodah. Avodah itu artinya mengerjakan, mengusahakan. Kalau teman-teman lihat ketika Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengerjakan dan mengusahakan. Itu bahasa Ibraninya pakai kata avodah, yang artinya melakukan, mengerjakan. Itu dia. Nah, jadi bukan seperti kalian, teman-teman sekalian, ya. Nah, bukan seperti yang ya gitulah teman-teman ya. Justru ibadah yang sejati itu melakukan, mengerjakan, mengusahakan, ya, melakukan firman. Itu dia, teman-teman sekalian. Oke. Nah, jadi bukan bahwa orang Kristen itu kalau tidak ibadah kamu masuk neraka. Repot. Oke, ini ada si Azaki. Ya, kita naikkan Aizaki, Azkaiki. Selamat sore. Aduh, Sore. suara anak-anaknya bro, tolong dikondisikan. Ya boleh. Ya, silakan open game bro, silakan. Halo. Ya, silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Jadi saya sependapat dengan apa yang Jeki katakan, bahwasanya ibadah yang sejati itu adalah yang menjalankan firman, bukan yang takut kepada surga atau neraka gitu ya kan. Setuju nggak Jeki? Kok setuju nggak Jeki? Itu pendapat saya. Oh iya ya. Enggak, Itu oke. pendapat saya. Oke, Nah, dan berarti- bro yang menyetujui itu. Nah, silakan. saya setuju. Jadi yang ingin saya pertanyakan, apakah ritual-ritual agama yang kamu lakukan itu ada tuntunan dari Yesus? Misalnya, Tuntunan. misalnya begini, yang dikatakan tuntunan gini kan. Misalnya kami sholat, itu Rasulullah mencontohkannya, sholatnya seperti ini. Kita ijab kabul nikah, itu Rasulullah mencontohkannya. Kita mendirikan masjid, Rasulullah mencontohkannya. Jadi kalau seperti kalian joget-joget di gereja, ritual minggu, naik ke atas mimbar, pernahkah Yesus mencontohkan itu Jeki? Pakai data ya, jangan pakai asumsi. Yo, pernahkah Yesus mencontohkan itu? Maksudnya Iya kan, apa? kan kamu bilang yang Kami kan- menjalankan Oke, perintah silakan. firman. Adakah perintah firman seperti itu? Misalnya, wahai orang-orang Kristen, bersukarialah, joget-jogetlah di hari Minggu, bernyanyi-nyanyi. Apakah perintah Muhammad itu perintah firman? Loh jangan lari, saya tanya kamu Bukan. jawab. Abang melakukan standarnya kan Enggak, begini. gini, Kami kan gini. ada tuntunan. Sementara yang abang Gini, tanyakan iya, kepada kan- kami itu kan firman. suri tauladan Kristen siapa? Yesus kan? Suri tauladan itu kebenaran firman Tuhan Iya, dalam siapa? keseluruhan Yesus Alkitab. kan? Yesus kan? Yesus salah satunya dan utama. Suri tauladan dari umat Islam adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Bukan Rasulullah. Jangan lari dulu, Jeki. Doh, kan maksudnya standarnya abang Iya, itu saya harus Firman. jelas. Iya, Firman. Jadi yang Sorry, kalian kamu taati katakan itu kan sholat. banyak. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Akimu sholat, waktu zakat. Dirikanlah sholat dan tegakkan dan bayarlah zakat. Nah, Jadi tata caranya itu dicontohkan Nabi. Misalnya kami sholat Jumat, Nabi itu pernah melakukannya. Nabi tapi bukan perintah Allah. lari-lari kamu Jeki. Perintah Allah lah. Itu perintah Allah karena Ah. karena gini, Nabi Muhammad itu melakukan itu.
Yang saya pertanyakan, kalian kan sibuk-sibuk mendiri gereja dan kami sibuk-sibuk melarangnya gitu kan. Sebagian orang gitu kan. Jadi gini, kalau memang itu ada contoh, Kok diakui itu loh. ada contoh dari Yesus, mana datanya? Pernahkah Yesus mendirikan Duh. gereja? Gini teman-teman, loh pernahkah Yesus mendirikan gereja itu gimana? Berarti Selama kamu tidak menjalankan ditanya firman. dulu, nanya dulu, baru berarti, baru ngomong satu kata udah berarti. Ya kamu Nah, pakai coba data, pakai data. dibulatkan dulu pertanyaannya supaya Oke. tidak melebar yang abang tanya kepada Oke, nyanyi yang saya atau tanyakan apa? gini ya. Ya, Gini ya. Ritual ibadah apa yang pernah dilakukan Yesus yang kalian lakukan? Apakah Ritual ke ibadah gereja apa? joget-joget itu pernah dicontohkan Yesus gitu? Misalnya Loh. gini ya, Apakah ada larangan? saya tanya kamu, tapi kamu bilang Nggak ada larangan. kamu bilang menjalankan perintah firman. Mm-mm. Kalau kami di Islam mendirikan masjid, itu masjid pertama yang didirikan Nabi itu masih ada di Madinah, Masjid Nabawi. Apakah ada Yang perintah saya mendirikan tanyakan, masjid? kalian itu mendirikan gereja. Nah, itu paralelnya dicontohkan selalu oleh nggak siapa? pas itu kenapa? Kalau abang tuntut tadi Yesus mendirikan masjid, apakah ada dalam ayat Al-Quran suruh dirikanlah masjid? Ada? Ya ada lah, enggak kamu kalau tidak bisa menjawab jangan berkelit Jeki. Karena Bukan, apa? Karena standar karena abang itu udah memang beda. Standarnya udah beda. Tidak ada perintah dan contoh dari Yesus untuk Tuh, kalian dari beribadah nabi-nabi di yang hari. lain itu dari mana kami Bahkan menyanyi, Yesus dari mana kami 33 memazmur. tahun mutar-mutar di Israel, tidak pernah masuk ke dalam gereja. Dia nggak kenal gereja, dia nggak kenal Kristen. Gereja itu Kamu artinya udah apa, tahu, Bang? Gereja itu artinya apa? Jangan artinya apa? Kalau Jangan artinya apa lo? Gimana kalau abang mau gereja itu tahu? ada kumpulan, kenapa kalian dirikan Gini, bangunan? saya jelaskan, Ada saya jelaskan. HKBP, ada Ya, saya gereja jelaskan dulu. Karo, ada gereja HKGBI. Mana datanya? Sudah, saya jelaskan dulu. Ya, dijawab Ya, pakai data ya. bahwa arti gereja itu apa, teman-teman? Ini kan nggak ngerti orang Jeki, ini. ketika Sebentar, ditanya bro. kamu dijawab. Kita kan diskusinya supaya enak. Kamu tuh saya kasih kesempatan untuk jadi dewasa loh. Oke, Kenapa kamu di dalam saya semua dewasa ruangan? Sebentar. Kamu jangan Kenapa kamu tuh selalu di ruangan itu kamu diusir paksa oleh orang? Kenapa? Karena kamu nggak bisa karena tenang. memang otak kalian lemah tidak kali bisa ini menjawab. bukan. Tadi saya tanya kamu nggak bisa, ya. Kamu bisa tenang dulu nggak? Kamu sebutkan Bisa tenang mana nggak? datanya? Yesus itu pernah mendirikan gereja di mana? Kamu tuh selalu diusir paksa sama orang karena kamu tuh nggak mau Iya, karena otak gantian. kalian lemah kan tidak. Dia etika. Jangan sampai saya bilang kamu tuh pajero, panjang jenggot, rendah gundul. Ini rendah ini. Ya, kenapa kamu di setiap ruangan tuh kamu dipaksa keluar sama orang? Kenapa? Karena kamu itu ya tidak beradab. Adab kalian itu rendah semua. Makanya tadi kamu bilang kalian sibuk membangun rumah ibadah, kami sibuk melarangnya. Kok bisa gundulmu tuh ngomong begitu? Saya yakin kalau di perumahannya atau di gang sempitnya dia bangun gereja, dia paling ngamuk gitu teman-teman. Paling ngamuk. Tapi orang mau jelaskan, wanyonyonyonyot. Dia selalu memparalelkan Alkitab nih, kitab suci. Ya kan? Kenapa kamu tidak bandingkan dengan kitab suci juga? Ternyata kamu panduanmu kan banyak sekali. Ya, panduanmu banyak sekali. Nah, maka daripada itu, sudah mulai dari memuji, memuliakan nama Tuhan dengan ceracap yang berdentang, ceracap yang berdenting, orang menari memuliakan Tuhan itu sudah ada sejak perjanjian lama. Sudah ada yang bernyanyi. Ya, bernyanyi. Saya tanya, beduk dari mana? Ya, rebanan itu dari mana? Hah? Tilawat Quran itu yang dinyanyikan lafaznya begitu-begitu. Siapa yang ngomong begitu? Hah? Apakah nabimu mengajar begitu? Ada tilawahnya? Lah, itu kan kemudian. Teman-teman, cek 1 2. Cek 1 2.
Bisa dengar teman-teman? Di tempat saya ini yang masalah tadi. Halo? Udah aman? Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, orang-orang Kristen itu kan bukan umat buta huruf. Kamu cebok harus ada tuntunannya. Menggauli istri dari depan, dari belakang, dari atas, bawah ada tuntunannya. Orang gundul macam apa gitu aja kamu harus dituntun. Ya? Nah, masuk ke kamar mandi kaki sana, kaki sini. Orang gundul apa yang masuk kamar mandi harus dituntun begitu? Hah? Aduh, repot teman-teman. Ya, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman, kamu harus mikir gitu, apa ya ketika ada lalat masuk dalam minuman? Apa yang harus aku perbuat? Gundul. Terus kemudian antara kamu mau ambil lalatnya atau kamu mau celupkan dia? Pilih mana? Memang berat teman-teman ya. Selama kamu percaya bahwa sperma dari tulang dada laki-laki dan tulang sulbi. Aduh, repot. Kenapa kamu harus dituntun untuk kamu membasuh bokongmu? Kenapa harus dituntun? Segundul itukah kamu? Astaga, ya. Teman-teman, kenapa orang Kristen memuliakan Tuhan? Dia bisa tepuk tangan, dia bisa mengangkat tangan, dia bisa menyanyi memuliakan Tuhan. Karena ibadah kami itu, ya, bukan kami sedang ngemis. Selamatkan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kami itu lebih dari pemenang. Jadi bagaimana sih ekspresi orang yang menang? Hah? Kamu pernah nonton sepak bola? Ketika yang kamu dukung itu gol. Gol. Hebat. Atau kamu akan bersorak-sorai? Halo? Kok kamu gundul sekali? Ya? Kita ini dikatakan bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Dan yang memenangkan itu bukan diri kita sendiri, but Jesus, Yesus. Maka dikatakan bersorak-soraklah, bermazmurlah bagi Allah. Ya, karena ibadah kami itu bukan ibadah semoga, mudah-mudahan. Karena kamu nggak tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu. Tapi justru yang dalam Yohanes 10:28 Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Betapa bahagianya kami. Betapa bersukacitanya kami. Sementara ada orang yang tertatih-tatih melakukan A, B, dan C. Sudah pun dia melakukan itu. Masih mudah-mudahan. Jadi kamu mengatakan atau kamu mengkoreksi sikap daripada orang Kristen beribadah. Itu sikap lebih daripada pemenang. Ya. Bagaimana kami memuliakan Tuhan. Bagaimana kami betul-betul bersukacita. Karena Tuhan sudah memenangkan kami. Seperti tadi yang saya katakan. Ketika kamu saja mendukung, bukan kamu yang bertanding. Misalnya MU lawan siapa, Barcelona lawan siapa, kamu dukung Barcelona. Kemudian Barcelona gol. Apakah ekspresimu flat? Atau kamu betul-betul bersorak luar biasa? Gol menang. Loh, yang bertanding siapa kok kamu senang? Iya toh? Nah, Yesus sudah memenangkan pertandingan yang sampai kapanpun kami tidak akan bisa memenangkan itu. Yesus sudah memenangkan kami dari maut. Sementara apa yang kalian yakini teman-teman di luar iman Kristen, tidak ada satupun bukti sudah dibangkitkan dari maut. Tidak ada. Tetapi Yesus sudah membuktikan bahwa sengat maut ala maut itu tidak berkuasa. Dan dia sudah memenangkan kami semua daripada itu semua. Jadi kamu jangan tanyakan sikap orang Kristen. Ya, kami melakukan itu karena kami bersuka cita. Tuhan telah memenangkan kami. Ya, Tuhan telah memenangkan kami. Puji Tuhan. Ya, itu dia teman-teman. Oke? Happy weekend semua. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung ya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
kasihnya ajaib bagiku. Yesus saja, Tuhanku ajaib, Thank you semua teman-teman, Tuhan berkati. kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari Bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus Tuhan berkati. ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya Salam semua teman-teman ya, Tuhan berkati ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya Kekal selamanya, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Thank you, thank you. Deklarasikan dengan iman saudara. Ya, Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, yes. Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia Yesus ajaib, Dia berkuasa, haleluya. oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Amin, haleluya. Thank you, Tuhan berkati semuanya. Kenapa nggak bisa begini? Boleh begini? Oh boleh dong. Boleh begini? Boleh dong. Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Thank you. Jauh berkuasa, ada mujizat, Yesus ajaib. haleluya. Sebab Yesus ajaib, amin. Tak berubah Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, haleluya. tak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, haleluya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, amin. Haleluya, thank you. Amin. Ada mujizat, amin, dalam nama Yesus. Ada mujizat dalam nama Yesus, amin. Sebab Yesus saja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sapa dulu, ada yang bergabung bersama dengan kita, Michael Siadari. Selamat Shalom sore. Bang. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Nah Bro, ini dari cuman bertanya aja sih. Bang Nah, Michael itu- Bang Michael bisa open cam, Bang? Bang, Bisa open cam? cuman izin bertanya satu aja sih Bang. Apa itu? Apa itu? Nah, ini kan aku ada baca di Ibrani 7 ayat 3. Itu ini apa namanya cerita tentang Melkisedek ya?
Mm-mm. Itu Melkisedek. Melkisedek itu sebenarnya itu siapa gitu? Melkisedek itu Raja Salem. Raja Salem. Itu manusia. Dia maksudnya posisinya dia itu seperti apa? Karena dia kan seperti tertulis Dia di imam. Alkitab, tidak berbapak, tidak beribu. Tidak berbapak tidak beribu itu bukan dalam pengertian biologis. Jadi ibaratnya kalau di pengadilan misalnya nih ada katakanlah ditemukan tanda kutip jenazah yang dia tidak ada identitas, ya, maka dia akan disebut sebagai orang yang tidak memiliki silsilah atau tidak diketahui. Nah, berikut juga kalau ada orang yang mungkin ODGJ tanda kutip tapi melakukan pelanggaran sehingga di persidangan atau secara hukum dia itu akan disebut ibu bapaknya atau silsilahnya tidak diketahui. Jadi memang dia sangat misterius gitu konteks daripada Raja Salem tersebut ya atau siapa namanya Melkisedek. Ini sesuatu yang sangat misterius. Kenapa? Abraham memberikannya perpuluhan kepadanya. Iya, benar, Bang. Nah, itu dia. Nah, maka itu sosok yang nyata, sosok yang ada, tetapi tidak dijelaskan secara terperinci. Ya, karena misteriusnya. Maka muncul lagi kemudian di dalam perjanjian baru dijelaskan. Ya, Seperti benar. itu. Nah, dan munculnya dalam perjanjian baru itu kan untuk menjelaskan tentang keimamatan Yesus. Ya, jadi Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek. Jadi kenapa perlu disebutkan menurut aturan Melkisedek? Karena kalau imam seharusnya kan dari Lewi. Ya. Nah, tetapi ternyata ada imam tidak dari suku Lewi. Seperti siapa? Lewi, ya, Seperti Melkisedek. Ya, benar, Jadi Bang. keimamatan Yesus itu dari jalurnya atau dalam pengertian seperti Melkisedek itu tadi. Nah, jadi bisa nggak kita bilang Bang bahwa Melkisedek itu adalah tipologi daripada Mesias? Bisa. Nah, tapi pengertian literal bahwa Melkisedek itu adalah Kristus dalam perjanjian lama, saya sih kurang sepakat ya dengan penafsiran tersebut. Karena Melkisedek itu bukan Kristus dalam perjanjian lama. Tapi kalau dikatakan itu adalah tipologi, itu bisa jadi. Ya, memang begitu. Jadi apa yang akan dikerjakan atau dilakukan dilakukan oleh Kristus di masa yang akan datang. Tapi ternyata penggambarannya itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum dia. Itu namanya tipologi. Ya kan? Dan antitipenya nanti dikerjakan oleh Kristus. Nah, seperti itu. Begitu pula Melkisedek. Bahwa Melkisedek itu adalah orang yang akan nanti digenapi oleh Kristus sebagai keimamatan melalui jalur Melkisedek. Nah, yang bukan dari jalur keturunan. Seperti itu. Yesus kan menggenapi 3 jabatan penting ya. Raja, imam, dan nabi. Ya, kalau kenabiannya ya karena dia adalah yang datang sebagai manusia dan kemanusiaannya itu adalah nabi atau menyampaikan suara ilahi dari Sang Bapa. Rajanya karena itu berbicara tentang dia sebagai Mesias. Ya. Nah, berbicara tentang keimamatannya jalurnya Melkisedek. Nah, seperti itu. Tadi raja itu berbicara jalurnya kepada suku Yehuda ya. Suku Yehuda, sukunya Daud. Nah, seperti itu. Nah, itulah tentang Melkisedek itu tadi. Begitu, Bang. Misterius betul sih. Soalnya enggak terlalu rinci kan. Iya, betul. Nah, jadi baik di Ya, dalam Bang, cuma bertanya itu aja, Bang. Ya. Baik. Terima kasih, Bro Michael ya. Makasih ya, Bang. Berkati ya. Shalom, Tuhan berkati. Sore. Ya, Bang Gun Saleh. Dari Muslim ya, Bang? Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya, silakan open cam dulu, Bang. Bang Gun Ya, Saleh. saya ini pengampu bentar Bang ya. Ya. Shalom Bang Sirot, Tuhan berkati. Abang lagi di mana, Bang? Kok berisik banget? Di atas Bang, di atas. Bentar Bang. Kalau sudah nanti mic-nya dibuka ya. Kalau sudah mic-nya dibuka. Ya, shalom ya sekali lagi semua teman-teman yang ada di bawah. Shalom semua teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Tuhan berkati ya untuk semua teman-teman. Ya, boleh sajalah teman-teman. Selama bisa mendengar dengan baik tentu boleh. Ya, dibuka mic-nya Bang.
Oke, baik. Silakan Gun Saleh, apa yang mau disampaikan? Oke bang, terima kasih bang. Bertanya apa disampaikan bang? Ya, silakan sampaikan, ada pertanyaannya mungkin atau ada pernyataan. Oke bang. Mau saya tanya begini bang. Ini maaf ya, tidak ada menghujat-hujat ya bang ya. Aman kan bang kan? Oke. Ya. Kenapa Yesus mau mengikuti iblis ke bukit itu, lalu dia mengobrol-ngobrol untuk membuat agama Kristen? Kenapa Pak? Di ayat berapa bang? Matius 4 pasal 8. Matius 4 pasal 4 maksudnya? Matius 4 ayat 8 ya. Matius 4 ayat 8. Bentar ya teman-teman. Oke, di ayat berapa bang ngobrol-ngobrol untuk bikin agama Kristen? Di ayat berapa? Nah, di situ kan ayatnya berkata, iblis membawanya ke bukit itu. Lalu kan mereka ada percakapan di atas bukit itu. Oke, dan percakapan di atas bukit itu tertulis di Alkitab. Ya. Berarti kan mereka yang dibicarakan mereka itu kan ajaran Kristen kan? Contohnya apa bang? Saya nggak ngerti. Oke, yang mereka bicarakan di situ kan dicoba, betul bang? Bukan, iblis dan Yesus bicara-bicara untuk membuat agama Kristen itu di mana maksudnya? Oke, pembicaraan mereka di atas bukit itu tertulis di Alkitab kan? Tertulis. Tertulis. Yesus dicobai oleh iblis. Oke, berarti yang tertulis di Alkitab itu kan menjadi ajaran Kristen kan? Nah, tidak selalu menjadi ajaran, bisa menjadi informasi bagi kami. Walaupun mau dikatakan ajaran boleh juga. Boleh. Berarti kan menjadi ajaran. Oke. Nah, menurut abang, jika mereka pergi bersama, apakah mereka bestie? Ya, kebaka besti? Ya bukan dong. Nah, kalau bukan bestie, untuk apa mereka mau pergi bersama? Ya, Yesus dibawa iblis untuk dicobai. Nah, pencobaan itu perbuatan siapa? Karena dikatakan dalam Alkitab Allah tidak mencobai siapapun. Dan di sini dikatakan iblis mau mencobai Yesus. Jadi pekerjaan iblis itu mencobai, menyesatkan, ya kan? Nah, jadi itu coba dilakukan kepada Yesus. Nah, ya, tapi itu tidak terjadi. Oke. Pertanyaan aku sama abang. Abang kan ini santai bang ya. Di Rob ini kan abang juga memberikan pencerahan, ya kan? Kita kebaikan-kebaikan. Yang saya tanya sama abang, jika abang memberikan pemberitaan, apakah dalam pemberitaan abang ini abang menyuruh orang untuk mengikuti iblis atau menjauhi iblis? Menjauhi iblis dong. Menjauhi iblis. Ya, betul. Betul. Lalu kenapa Yesus abang mengikuti iblis? Ya, Yesus datang dan kemudian iblis mencobainya, Bang. Bukan itu, Bukankah itu pula yang bisa terjadi pada kita? Tadi abang setuju bahwa dalam pengajaran abang mengatakan jangan mengikuti iblis, setuju kan? Jangan. Iya. Lalu di Matius 4 pasal 8 itu kok Yesus mau mengikuti iblis? Lalu ajaran mana yang abang ambil ini? Bukan masalah mau, tapi dia di sana kan untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaannya adalah apakah Yesus itu berhasil dicobai oleh iblis? Jadi kalau abang katakan tadi ini menjadi pembelajaran bagi kami, jelas bahwa ketika iblis itu mencobai Yesus, tidak ada satupun yang berlaku. Tidak ada satupun yang bermanfaat pencobaan itu. Kenapa? Karena Yesus melawannya dengan firman atau ada tertulis. Seperti itu. Maka pembelajarannya bagi kami adalah kalau pencobaan itu datang, pencobaan itu tiba, maka kami harus melawannya dengan firman. Itu dia. Maka kemudian dikatakan pada bagian yang terakhir, iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan dia mencari waktu yang tepat kembali. Ya, dan kemudian malaikat datang untuk melayani Yesus. Nah, pembelajaran bagi kami orang Kristen itu adalah pencobaan yang dialami Yesus itu bisa datang kepada kami juga. Tapi bagaimana cara melawannya? Maka kami meneladani Kristus, ya, dengan menjawabnya tentang ada tertulis atau dengan firman Tuhan. Seperti itu, Bang. Setelah mereka sampai di bukit itu kan abang cerita tadi kan ada pencobaan.
Pencobaan, betul. Kata iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Kan benar, Bang? Ya. Oke. Apakah mau Yesus mengikuti kata iblis itu? Tidak mau. Tidak mau. Berarti Yesus bukan anak Allah, kan? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah tentang disuruh itunya, Bang. Benar. Kata iblis, jika engkau Yesus Saya nggak anak menyangka Allah, pertanyaan itu. jika Yesus engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Apakah Yesus mau melakukan perkataan iblis itu menjadikan batu menjadi roti? Tidak, kan? Tidak mau. Tidak mau. Berarti Yesus bukan anak Allah, kan? Yesus tidak mau melakukannya, bukan tentang anak Allahnya. Saya kasih analogi gini, Bang. Saya kasih analogi gini. Ya, Bapak Gibran, kamu kan anak presiden. Sekarang kamu cium kotoran di bawah ini. Kalau kamu anak presiden, cium kotoran ini. Kalau dia tidak mau cium, artinya apakah dia bukan anak presiden, Bang? Lah, itu kan analoginya kurang tepat. Bahwa dia menolak itu karena bahwa yang disuruhnya itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingannya iblis. Bukan berarti dia menyangkali bahwa dia anak Allah, Bang. Ya, misalnya tadi saya bilang, ya, misalnya Bapak Gibran tuh, ya sekarang udah wakil, ya. Kalau engkau waktu itu pada anaknya Pak Prabowo lah, ya. Kalau engkau anaknya Presiden Prabowo, ya, sekarang kamu gelinding-gelinding kamu di lantai. Dia tidak mau melakukan itu, wow, berarti bukan anak Prabowo kamu. Lah, masa begitu? Jadi Yesus melakukan itu bukan dalam arti dia menyangkal diri anak Allah, tetapi ya dia tidak mau melakukan itu karena bukan kepentingannya. Seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Jadi abang menyetujui jika Yesus itu anak Allah. Oh, jelas. Betul. Betul. Dalam percobaan itu iblis berkata, jika engkau Yesus anak Allah, kan betul, Bang? Iya, betul. Pertanyaannya, dari mana iblis mendapat kosakata Yesus anak Allah itu? Siapa yang kasih tahu iblis? Loh, sudah dalam kekekalan relasi kealahan itu, Bang. Kan Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Kan Kenapa? keluar pertama perkataan Yesus anak Allah, keluar pertama narasi Yesus anak Allah itu dibawa oleh iblis. Abang setuju? Duh, dari mana Abang tahu itu? Tapi di Matius tadi abang bilang percobaan tadi. Bukan anak Allahnya, tentang anak Allahnya. Dari mana Abang tahu bahwa anak Allah itu baru dikatakan oleh iblis? Adakah orang lain yang mengatakan selain iblis? Duh, Injil Yohanes mengatakan itu, Bang. Oh, itu ajaran Kristen. Saya tanya iblis, kan luar ada iblis pada Yesus. Loh, di dalam iblis konteksnya Alkitab tuh ajaran Kristen. Oke. Ajaran Kristen, abang setuju tadi mengatakan Yesus anak Allah, abang adopsi Iya. dari perkataan iblis, kan? Loh, kok diadopsi, Bang? Injil Yohanes juga sudah mengatakan itu. Bahwa dikatakan, ya, Injil Yohanes, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi iblis itu, Bang, dalam iman Kristen itu kan adalah malaikat yang jatuh. Ya. Nah, jadi iblis itu lebih mengetahui tentang Allah daripada manusia. Ya. Jadi kenapa iblis bisa tahu itu? Ya, dia kan di dalam kekekalan sudah tahu. Itu dia. Oke. Dalam ajaran abang apakah mengiyakan perkataan iblis atau membantah perkataan iblis? Mengiyakan perkataan iblis dalam konteks apa itu? Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Betul. Nah, itu kan kebenaran yang universal itu. Selain iblis yang mengatakan awal perkataan Yesus anak Allah itu yang keluar dari mulut iblis, adakah lain orang mengatakan itu atau malaikat lain mengatakan Yesus anak Allah selain iblis? Oh, nabi-nabi juga menyatakan itu. Nabi mana? Di dalam kitab Amsal misalnya Abang lihat bahwa di sana sudah dipertanyakan atau di sana sudah dibahas tentang anaknya yang meletakkan dasar-dasar bumi. Oke. Sudah dijelaskan, Bang. Oke, berarti ajaran Kristen yang mengatakan Yesus anak Allah itu sama seperti pernyataan iblis bahwa jika engkau Yesus anak Allah, sama berarti ya? Ya, sama iblis dari sana kok. Oke. Iblis bukan dari alam lain, Bang. Iblis itu dari sorga dia. Itu. Nah, maka dia tidak mungkin bisa berdusta kepada Yesus, tidak bisa. Tahu Seperti itu. Selain orang Kristen dan iblis, adakah ajaran lain yang mengakui Yesus anak Allah selain Kristen sama iblis? Duh, itu kan ajaran iman Kristen. Ah. Masalahnya apa?
Jika itu menjadi ajaran iman Kristen, ajaran itu didapat dari iblis. Duh, kok didapat dari iblis? Sudah saya katakan itu sedari awal, sudah dikatakan dalam Alkitab, yang lahir itu adalah Yesus anak Allah, Sang Mesias. Iblis sudah tahu itu. Oke. Iblis sudah tahu itu, Bang. Berarti- Jadi iblis bukan menyatakan sesuatu yang baru. Iblis hanya menyatakan sesuatu yang sudah ada dan dia mau mengkonfirmasi itu kepada Yesus. Seperti itu. Oke, berarti iblis mengkonfirmasi kepada Yesus, lalu Yesus mengkonfirmasi kepada orang Kristen gitu. Iblis tidak mengkonfirmasi informasi itu keterangan kepada kami bahwa iblis yang adalah malaikat yang jatuh itu pun tahu Yesus anak Allah. Iblis tahu, malaikat pun tahu. Siapa? Nah, itu dia. Malaikat yang tahu siapa selain iblis? Tuh, malaikat yang tahu, Bang, di dalam Alkitab dikatakan begini. Ketika pesan daripada malaikat kepada Bunda Maria, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, nah kuasa Allah yang maha tinggi, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi anak itu, Bunda Maria sudah tahu itu bukan hasil daripada dia, ya, tapi daripada firman Allah yang menjadi manusia. Seperti itu. Kita kerucutkan lagi, Bang. Kita kerucutkan lagi. Berarti hanya iblis dan orang Kristen yang mengatakan Yesus anak Allah. Abang setuju? Yesus mengatakan itu, Bang. Ya, itu kan ajaran Kristen. Itu kan Iya. ajaran- Oke. Jadi Yesus, malaikat-malaikat, bahkan iblis juga, orang-orang Kristen juga tahu Yesus anak Allah. Oke, setuju. Itu, Kita dapat poinnya. iya. Oke. Saya udah dapat. Silakan, Bang. Ada lagi? Boleh lagi saya bertanya? Boleh. Atau mau gantian? Atau gimana? Ya, santai aja, Bang. Nanti, abang mau bertanya sama saya. Senang kali saya. Oke. Boleh. Baik. Jadi begini ya, Bangku. Di dalam iman Islam, bahwa iblis itu kan memang diciptakan untuk jadi iblis ya, Bang ya. Atau iblis itu sebenarnya diciptakan bukan untuk jadi iblis. Dari jin. Hmm? Ibaratnya begini, Bang. Iblis itu dari keturunan jin. Kenapa dia disebut iblis? Sama seperti manusia. Ada yang jenisnya begal, ada yang jenisnya LGBT. Nah, itu hanya sebutan, tapi dia dari jenisnya manusia. Itu, Bang. Itu hanya penyebutan, Bang. Penyebutan. Ya, pertanyaan saya begini, Bang. Bahwa sepertinya di dalam Al-Quran itu menurut Abang, iblis kan sudah diusir dari sorga, Bang. Betul ya? Nah, apakah iblis itu diusir 2 kali di dalam sorga atau hanya sekali? Peristiwa pertama adalah ketika iblis menolak sujud kepada Adam. Atau ketika iblis itu melucuti pakaiannya Adam dan pasangannya. Sehingga oleh karena itu iblis diusir dari sorga. Jadi sebenarnya apakah ada peristiwa 2 kali penurunan atau bagaimana? Sekali. 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 Yang mana? Di saat dia tidak mau sujud sama Adam. Lalu kenapa bisa muncul kembali kepada kemudian mereka menggoda Adam? Bang, langit Silakan. ada 7 lapis. Abang setuju dulu. Apa? Langit itu ada 7 lapis. Ya, silakan. Oke, surga itu di langit ke-7. Iblis itu dihukum hanya dikeluarkan dari surga, bukan dibuang dari langit. Dah, itu dulu poinnya dulu. Dah. Jadi Ada dalilnya, Bang? ada. Dibuang dari surga. Bahasanya bukan dikeluarkan dari langit. Dikeluarkan dari surga. Surga itu langit teratas, langit ke-7. Nah, Ya, maksudnya saya bisa minta dalilnya supaya saya buka di sini. ya, saya buka dulu mindset abang. Jadi surga itu abangku di langit ke-7. Langit ke Iya, surga di langit ke-7 itu saya bisa dapat datanya dari mana, Bang? Ya, saya akan jelaskan. Saya jelaskan sama abang lagi. Langit itu ada 7 lapis. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Yang namanya surga adanya di langit ke-7. Itu dulu abang pahami dulu. Nah, di saat kejadian itu iblis, malaikat, jin, Atau gini, Bang, Adam dan pasangannya itu ada di surga yang mana?
Surga cuma satu bang di langit ketujuh. Di langit ketujuh. Baik, silakan lanjutkan. Nah, ayatnya kan mengatakan maka iblis diusir dari surga. Oke, berarti dia dikeluarkan di langit ketujuh. Nah, Diusir. diusir dari surga, bukan diusir dari Oke. langit. Oke. Diusir dari surga. Baik, silakan. Dan di ayat Al-Quran juga ada penjaga-penjaga pintu surga. Kan gitu abangku. Ada malaikat-malaikat yang penjaga pintu surga. Jadi Adam di dalam surga itu masih bisa abangku bermain-main ke pintu itu, lalu di mana iblis menggoda dan iblis menunggu Adam di depan pintu surga itu. Lalu mereka masih bisa mengobrol-ngobrol abangku. Disitulah dirayu oleh iblis. Nah, Gimana bang? Saya agak miss di situ. itu bangku. Jadi Adam itu digoda di pintu. Itulah saya jelaskan sama abang dulu. Surga itu ada pintu-pintunya untuk masuk. Nah, ada pintu Waktu iblis itu diusir, dia sudah betul-betul keluar atau tidak keluar, bang? keluar. Keluar. Bisa masuk lagi nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Lalu mengapa dia bisa menggoda Adam dan Hawa? Nah, itulah dia nunggu Adam di pintu surga. Gimana? Surga itu abangku ada pintunya. Untuk masuk ke surga itu ada pintu-pintu. Tertutup toh? Ada dijaga. Nah, dijaga maksudnya pintunya terbuka apa tertutup? Nah, dijaga oleh malaikat-malaikat. Saya lupa nama malaikat-malaikatnya. Itu abangku. Jadi Adam dan Hawa ini bisa dia bermain. Main apa? Ada pertanyaan begitu? Ini main apa, bang? Itu pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi nampaknya ada dua peristiwa. Ya, diusirnya Adam, diusirnya iblis dari surga. Maka yang kedua tadi pertanyaan kita adalah, ya, kalau Gus siapa tadi namanya? Teman-teman lupa. Kalau masih ada di bawah boleh ya. Mungkin itu jaringan beliau teman-teman. Ya, jaringan beliau. Jadi ada berkesempatan untuk sambil lihat data ya toh. Saudara-saudara, teman-teman sekalian yang belum follow, teman-teman boleh follow dulu ya, teman-teman. Sehingga nanti di kesempatan yang akan datang, teman-teman dapat dengan mudah untuk menemukan siaran ini kembali. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menabur, teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share, terima kasih. Salam kenal dengan saya, Jegi Sembiring. Kiranya semua teman-teman kita bisa berteman dengan baik. Mari kita jadikan diskusi lintas iman sebagai diskusi yang santun dan diskusi yang bermartabat ya untuk kita semua. Teman-teman, ya apalagi sering banyak orang yang menyalahpahami iman Kristen ya, jadi kita harus jawab ya dengan baik teman-teman. Jadi kalau masih ada di bawah, saya persilakan untuk naik ya teman-teman sekalian. Pertanyaannya tadi, siapa tahu ada teman-teman yang mau melanjutkan ya bahwa di sana ya Al-Quran memberikan informasi berapa kali iblis ini diusir ya. Nah jawaban yang hampir sama pernah saya dapatkan yang lalu adalah iblis diusir tapi masih bisa main-main di situ. Loh, ini berarti maksudnya Tuhan kecolongan apa gimana? Ya, nah itu pertanyaan teman-teman. Oke, nah, tapi masih boleh untuk teman-teman yang masih mau melanjutkan, boleh. Tapi sih sesuai dengan harapan teman-teman ya, sebagaimana tadi ayat-ayat Alkitab ya yang dijelaskan, dia kan bawa Alkitab dan kita jawab pakai itu juga. Ya, nah maka daripada itu bahwa peristiwa diturunkannya iblis itu peristiwa berapa kali? Ya, peristiwa 1 kali kah atau peristiwa 2 kali? Ya, itu dia. Dan saya harap ya ada data dan saya akan bantu buka. Saya akan bantu bukakan datanya. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, kalau Gunzale masih ada di bawah, coba keluar dulu dari aplikasi, terus masuk lagi. Ya, keluar dari aplikasi dulu, baru masuk lagi. Ya, karena mungkin itu jaringan sampean itu lagi macet jaringannya, jadi agak keputus. Ya, sehingga nanti supaya bisa masuk lagi, abang silakan nanti request lagi. Ya, begitu ya, Gun Saleh. Apakah masih ada di bawah, teman-teman? Gun Saleh, mohon bantu monitor ya. Seperti itu. Oke. Nah, dalilnya 2 kali mana? Karena ada 2 peristiwa yang berbeda. Diturunkannya waktu tidak mau sujud kepada Adam, atau waktu dia menggoda Adam dan pasangannya untuk memakan buah itu. Ya, itu dia, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, ya, apakah masih ada Gun Saleh di bawah, teman-teman? Kalau masih ada silakan naik ya, teman-teman.
Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, jadi kalau tadi ditanyakan peristiwa tentang Yesus itu dicobai, ya, Yesus dicobai, ya memang dia dicobai. Ya, tapi apakah hal itu gagal sama seperti iblis mencobai Adam dan Hawa? Karena iblis mencobai Adam dan Hawa dan mereka gagal. Maksud saya Adam dan Hawa gagal. Mereka jatuh dalam tipuan iblis. Ya, tapi apakah ketika mereka melakukan itu kepada Yesus, hal itu berhasil? Tidak berhasil. Ya. Nah, jadi bagaimana kita gagal oleh karena godaan iblis itu karena bagaimana Adam dan Hawa pun sebagai manusia pertama gagal. Dan kita tidak ada alasan untuk bisa menang lawan iblis, tidak ada alasan. Ya, kita pasti gagal. Tapi waktu Yesus Kristus datang di dalam dunia ini, dia datang di dalam kemanusiaan dan dia bisa mengalahkan iblis. Dia bisa melawan iblis. Karena dia datang sebagai manusia dan menjadi teladan bagi kita punya alasan untuk menang melawan iblis. Waktu Adam dan Hawa kalah, gagal, kita tidak punya alasan teman-teman. Tapi waktu Yesus menang, Yesus mengalahkan, dan Yesus ya melawan iblis dalam argumentasinya, ya kita punya alasan untuk menang melawan segala godaan iblis. Seperti itu teman-teman sekalian ya, puji Tuhan. Terima kasih donatnya Bang Tino, terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung ya. Kalau masih ada Gun Saleh ya, sampai sejauh ini masih aman sih teman-teman ya. Masih bisa diajak berdiskusi dan masih tenang mau bergantian. Cuman kadang-kadang ya, apa? Ya, nah jadi pertanyaan-pertanyaan begitu tuh pertanyaan biasa teman-teman sekalian. Cuman asli kadang-kadang ya Pak, ada logika yang saya nggak pernah pikirkan. Yang sampai hampir-hampir pertanyaan itu tuh kita bingung teman-teman. Kenapa Papi? Saya lagi nyari dompet saya peser pintu surga. Maksudnya ada logika-logika yang saya nggak pernah pikirkan Pak. Saya sampai bingung teman-teman dalam artian itu, kok bisa kamu gundul mikir begitu gitu loh. Contoh begini teman-teman, contoh begini. Ini separalel ya teman-teman ya. Helikopter dulu Bang, boleh kita kirimkan helikopter dulu teman-teman sekalian ya. Sebentar. Helikopter Ya. Jadi ada pertanyaan yang saya tuh langsung kayak terdiam teman-teman sekalian. Terdiam bukan karena nggak bisa jawab. Terdiam itu saya hanya bilang kok bisa kamu kepikiran sampai ke situ gitu loh teman-teman ya. Saking gundulnya gitu loh. Misalnya begini, ini lama banget itu waktu di YT. Ya, waktu saya zaman pelayanan masih di YT teman-teman. Orang tuh nanyanya begini, ketika ada perempuan yang ketangkap basah berzina dan ahli Taurat orang Farisi membawa mereka kepada Yesus, ya, dan mereka berkata bahwa menurut hukum Musa perempuan ini harus dirajam pakai batu sampai mati, kan begitu. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus bilang, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini di luar. Jadi Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini di luar. Paham ya teman-teman? Nah, terus orang itu tanya teman-teman sekalian, ya, bahwa semuanya lempar enggak? Oh, enggak ada yang lempar. Oh iya, termasuk Yesus kan? Iya, Yesus juga tidak lempar. Kenapa mereka tidak lempar? Karena mereka berdosa. Kenapa Yesus tidak lempar? Berarti Yesus berdosa. Saya nggak kepikiran teman-teman. Nggak kepikirannya kenapa? Kenapa bisa ada orang segundul itu? Kenapa? Kok bisa? Jadi karena Yesus tidak lempar, itu artinya Yesus berdosa. Coba teman-teman. Sama seperti yang tadi, ya. Kanan sih, thank you ya. Sama seperti yang tadi. Iblis bilang kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Apakah Yesus melakukannya? Tidak. Oh, berarti Yesus bukan anak Allah. Masya Allah. Ngerti teman-teman?
kenapa kita perlu minum minyak ikan? Ngerti? Jadi dasar pertanyaannya dengan premisnya tuh apa itu teman-teman ya? Makanya tadi saya bilang, kalau engkau anak Prabowo, silakan kamu gelinding-gelinding di tanah. Ya ngapain orang gelinding-gelinding di tanah? Terus dia menolak, oh enggak mau saya. Oh berarti bukan anak Prabowo kamu. Ya masa begitu logikanya Pak? Iblis tidak mau melakukan itu bukan dia menyangkal bahwa dia anak Allah. Tapi siapa kamu mau suruh-suruh? Kan gitu teman-teman sekalian. Ya, itu logika yang benar gitu loh teman-teman ya. Tapi ya namanya masih sudahlah. Ya masih agak lucu-lucu. Cuman ya itu tadi teman-teman. Saya nggak kepikiran aja gitu. Sama seperti tadi kalau semua orang lempar, Yesus nggak lempar, berarti Yesus juga berdosa. Bisa begitu. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau menjawab kepada mereka ya ini sebagai pembelajaran ya teman-teman. Tadi ada di bawah, bang jangan bang, ini polemikus bang, ini jangan bang, ini begini-begini. Iya kita lihat aja teman-teman bagaimana mereka menggunakan kecerdasannya ya. Nah ya begitu jadinya, ukurannya begitu, agak repot kan? Ya repot banget. Begitu. Nah makanya tadi waktu kita tanya tentang hal ini, ada berapa kali iblis itu dikeluarkan dari sorga? Ya, wah dia bilang kan 2 kali waktu nggak mau sujud, ya toh? Nah tapi kan di sorga ada pintu-pintunya, jadi mungkin masih ada di sekitar pintu, teman. kayak orang dikeluarkan dari kos-kosan itu loh. Ya, kayak orang dikeluarkan dari kos-kosan masih bisa, aduh buka pintunya dong, masih bisa begitu kali ya. Aduh. Nah kita nggak tahu ya, memang kadang-kadang jaringan ini memang sangat mendukung sekali ya, pas banget jaringannya, rusaknya itu ngepas banget teman-teman. Nah ya itulah. Tapi siapa tahu ada yang mau melanjutkan perjuangan beliau teman-teman. Apa ada yang mau melanjutkan perjuangannya, boleh ya. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau dalam iman Kristen, iblis itu sudah diusir sejak di dalam kekekalan, bukan dalam waktunya kita itu. Ya, sudah diusir dia. Jadi teman-teman saya mau bilang ya, iblis itu lebih tahu Allah daripada kamu. Ya. Sekali lagi, iblis itu lebih tahu tentang Allah daripada kita manusia. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Halo? Iblis itu lebih tahu Allah daripada kita. Kenapa, Pak? Halo? Assalamualaikum. Halo? Halo? Kenapa iblis lebih tahu Allah daripada kita? Betul sekali. Ya, betul sekali teman-teman. Kak Anomali bilang karena dia berasal dari sorga. Yes. Iblis makhluk roh, betul. Ya, dia mantan ex-malaikat katanya. Jadi iblis itu lebih tahu tentang Allah daripada kita. That's why dia bisa menipu kita. Ya, dia mau menipu kita teman-teman. Ya. Nah, agenda untuk mau menyamai yang maha tinggi, hendak menyamai atau mengatasi bintang-bintang, itu agendanya siapa? Ya? Agendanya iblis. Tapi teman-teman lihat apa yang dimasukkan dalam telinganya Adam dan Hawa. Ya, kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan benar ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Padahal yang mau jadi sama seperti Allah itu siapa? Iblis. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, pekerjaan iblis disebutkan dia adalah bapa segala dusta. Ya, bapa segala dusta. Jadi semua dusta itu datangnya daripada siapa? Daripada iblis. Jadi dalam iman Kristen tidak ada Allah sehebat-hebatnya pembuat tipu daya, dusta, nggak ada, tidak ada. Itu pasti syaiton, itu teman-teman. Ya. Karena
Karena Allah itu kudus. Allah itu suci. Ya, tidak mungkin dari mata air yang sama mengeluarkan air yang baik sekaligus air yang pahit. Tidak ada. Ya, tidak mungkin, teman-teman ya. Ini Gus Salehnya nih, boleh. Iya, silakan Gun Saleh sudah bergabung kembali. Kenapa tadi tuh? Jaringannya terputus ya? Enggak bang, mungkin tadi ada yang nelpon sebentar. Waduh, oke. Silakan dilanjutkan bang. Oke, jadi kan bang, kalau abang tanya pengusirannya ada 2 kali. Yang pertama dikeluarkan dari surga. Berarti tadi pertama salah tuh bang. Abang bilang sekali tadi. Yang abang tanya kan yang diusir dari surga kan? Loh, yang saya tanya peristiwa pengusirannya itu berapa kali? Abang bilang tadi pertama 1 kali. Surga sekali. Waktu dia tidak mau sujud kepada Adam. Waktu dia menggoda Adam sehingga Adam ditelanjangi semua, itu diusir dia ke bumi, dikeluarkan dari langit. Nah, itu ceritanya bangku. Nah, sebentar. Jadi Adam waktu itu kan iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Adamnya di mana waktu itu, Bang? Enggak. Di sorga. Nah, waktu Adam itu dia menolak untuk sujud kepada Adam, iblisnya udah diusir. Nah, setelah itu kan kena hukuman karena tidak patuh. Lalu Diusir tidak? diusir. Diusir. Sudah keluar dia dari sorga ya, Bang ya? Nah, keluar dari surga tapi masih di langit. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gimana? Coba. Kan tadi saya Apa atau ada ayatnya kah, Bang? Ada ayatnya kah biar saya bantu buka? Coba. langit itu ada 7 lapis. Nah, surga itu di lapisan ke-7, abangku. Jadi, kalau dikatakan diusir dari surga, iblis itu masih di langit, tapi tidak bisa masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk ke dalam sorga, ya kan? Ya. Nah, lalu mengapa bisa menggoda Adam dan pasangannya? Nah, di saat itu ada main-main ke pintu surga. Jadi di pintu itu iblis menunggu Adam dan Hawa. Disitulah mereka ada berbicara, dirayu. Itu abangku. Sorry bang, ada dalilnya bang? Nanti saya Kok saya tidak temukan itu dalam Al-Quran itu bang? Nah, lalu Di mana itu? Lalu yang abang temukan yang kayak mana? Iya, yang saya temukan 2 peristiwa yang berbeda itu tadi. Nah, iya. Makanya saya tanyakan, kenapa ada 2 peristiwa pengusiran? Kok abang bilang dia main-main di pintu sorga, terus ada iblis? Saya bisa temukan itu di mana menurut abang? Saya bisa temukan di mana itu narasinya? Kan digoda iblis. Iblis itu kan tidak bisa lagi masuk surga karena sudah Tidak bisa. karena sudah terusir. Lalu karena dia diizinkan oleh Allah untuk menggoda semua manusia, yang namanya manusia bisa dia goda. Adam kan manusia, bang. Hawa kan manusia. Berarti dia diperbolehkan untuk menggoda Adam dan Hawa karena itu permintaannya sama Tuhan. Masuk lagi? Enggak, itulah di pintu tadi dia nunggu. Di pintu surga. Adam juga terkadang dia main-main ke pintu surga itu. Nah, gitu abang. Iya, bisa kasih saya bang pendapat ulama atau dalilnya dalam Al-Quran. Saya tidak temukan itu bang. Iya, Kenapa abang bilang dia main-main di pintu itu? Oh, surga itu berpintu-pintu, bang. Iya, dia main-main di pintu. Kenapa iblis bisa ada di situ? Katanya ada berlapis-lapis kan? Kok bisa iblis itu mampir di lapisan ke-7 tadi? Abang, itulah abang. Lapisan ke-7 itu untuk naik ke lapisan ke-7 itu ada pintu. Ya surga. Coba. Nah, kan waktu iblis itu menggoda Adam di depan pintu sorga kan bang? Benar. Nah, pintu sorga itu di lapis ke-7 kan? Ya. Nah, kok bisa ke situ dia? Oh, bisa antara langit ke-6 dan langit ke-7. Iblis itu bisa main. Iblis bisa main, yang tidak bisa dia masuk ke langit ke-7 ini. Di antara ini dia masih bisa bermain. Duh, di pintu sorga itu bukankah di langit ke-7 bang? Iya, di langit ke-7. Langit ke-7 ini ada pintu. Berarti dia ke langit ke-7 kan? Nah, ini 6. Ini 7. Ya. Kita itu apa? Untuk naik ke langit ke-7 ini ada pintu di sini. Iya. Iblis yang tidak boleh masuk ke dalam pintu ini, tapi di luar Iya. pintu boleh. Tapi pintunya itu kan di langit ke-7 bang. Iya, ini langit 6, ini langit ke-7.
Yang tidak boleh iblis itu masuk ke langit ini. Iya, di pintu kan Bang? Nah, kalau di pintunya masih bisa dia bermain. Lihat di pintunya itu kan juga lantai 7 tuh, lapis ke-7. Bang, yang tidak dikasih dia masuk ke dalam surga. Di luar itu masih bisa. Nah, jadi di bawah langit ini kan, Bang, Bentar. kita ibaratkan langit kita lihat di atas itu langit. Ini ibaratnya ya Bang ya. Nah, supaya pemahaman abang dapat. Langit yang kita lihat di atas berarti yang kita injak ini langit ke-6. Antara kita langit ke-6 yang kita injak ini dengan langit ke-7 itu bisa main, masih diizinkan main. Nah, cuma untuk kita main masuk untuk ke langit ke-7, Atau gini lah Bang, abang coba kasih dalil sama saya telusuri Bang. mana yang tidak paham ya? Coba aku mau tahu. Iya, abang bilang bahwa Adam itu suka main di pintu itu. Ya. Iblis pun mampir di pintu itu. Nah, saya bisa temukan di mana itu Pak? Ini saya temukan Bahwa ada peristiwa begitu. abang dulu. Di mana abang tidak paham gitu. Iya, saya nggak temukan dalilnya mereka bisa main di pintu-pintu itu. Dengar dulu abang. Nanti saya buka dalilnya. Ini 6, ini 7. Untuk masuk ke 7 ini ada pintu. Ada pintu abang tuh. Nah, Iya. ya, Adam yang boleh main dari sini sampai ke pintu. Iblis lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dia bisa main sampai ke atas. Dia boleh masuk ke surga. Yang tidak boleh masuknya ke surga. Nah, sampai Pintu langit ke-7 itu ada di tingkat ke-7 atau ada di tingkat ke-6? tingkat ke-7. Dia, pintunya kan ada di tingkat ke-7 Bang. Iblis yang tidak boleh masuk surga. Bukan tidak boleh dia main ke langit ke-7. Abang Loh, berarti pengusirannya Adam itu bukan dia diusir dari sorga, tapi dia dia diusir dari surga. diusir dari sorga kan? Surga itu berada di langit ke-7. Atau begini Bang, abang dapat dalil dari mana bahwa iblis itu diusir, dia bukan ke bumi, atau dia langit yang lain? Enggak, setelah itu nanti dia diusir ke bumi. Kita bahas satu-satu dulu. Abang paham dulu tentang diusir dari surga. Yang pertama diusir dari surga dia tidak diusir dari langit. Kemudian setelah dia dapat menggoda Adam di pintu surga tadi, lalu Adam mengiyakan perkataan iblis tadi seperti Yesus mau diajak ke bukit tadi. Nah, kan itu contoh. Maka itu akhirnya Adam dihukum dan iblis juga dihukum, dua-dua dibuang ke bumi. Nah, itu. Dua-dua dibuang ke bumi, diusir ke bumi. Itu sejarahnya, Abang. Iya, maksud saya kalau ada datanya Bang, bantu saya untuk Waktu itu PR bagi aku, nanti aku cari itu aja masuk lagi abang buat data. Ini kan kita lagi ngobrol santai. Nggak biar abang paham dulu. Jadi bahkan surga itu di langit ke-7. Iblis yang tidak boleh masuk ke dalam surga, bukan tidak boleh ke langit ke-7. Harus abang pahami dulu. Nah, bukan nggak boleh ke langit ke-7, tidak boleh masuk ke dalam surga. tidak boleh masuk ke dalam sorga. Ya, karena dia sudah dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi gini loh Bang, ya ini kalau kita merujuk kepada tafsir Bang, ya ini tafsir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askar, ya ini Mudarir Tafsir Universitas Islam di Madinah. Ya, saya bacakan. Dia katakan begini, bahwa Allah berfirman, turunlah dari langit yang merupakan tempat bagi para makhluk. Jadi yang disuruh turun tuh dari langit. Oh, itu Ya, bagi para makhluk. Adam. Itu setelah dia menggoda Adam untuk makan buah yang abang bilang tadi, buah apa? Bukan Bang, ini di dalam tafsir surah Al-A'raf ayat 13. Itu adalah peristiwa di mana iblis menolak sujud. Saya bacakan ayatnya. Ya, ayatnya dalam surah Al-A'raf ayatnya yang ke-12 mulai. Ya. Sesungguhnya, sebentar ya, Al-A'raf ayat yang ke-9 dimulai. Ya, mana nih teman-teman ya, sebentar.
teman-teman bisa cek juga ya di rumahnya masing-masing dalil yang kita bawa ya teman-teman. Surah Al-A'raf ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi dalam kurung sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ya, ayat yang ke-12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya daripada api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, kan begitu. Ayat 13, Allah berfirman, turunlah kamu dari sorga itu, karena itu kamu tidak sepenuhnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dalam tafsir inilah tadi saya katakan kepada abang bahwa menurut tafsir tadi dari Profesor Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qasar, Mudarir Tafsir Islam Madinah, mengatakan begini, yakni turun dari langit yang merupakan tempat bagi para makhluk yang taat seperti malaikat yang tidak mendurhakai perintah Allah, menuju bumi sebagai tempat makhluk-makhluk yang taat dan yang bermaksiat. Nah, jadi dijelaskan abang tadi katakan, oh itu tidak dikeluarkan dari langit. Ya, tapi justru ini memang diturunkannya dari langit, Bang. Ya, dari langit dikatakan begitu. Itu dari Profesor Islam di Madinah. Sabar, Bang. Jadi kan kami ini di Islam, jika ada kerancuan kami kembali ke ayat yang abang bilang tadi, surah Al-A'raf ayat berapa tadi? Kan di situ ditulis dikeluarkan dari surga. Iya, dikeluarkan dari surga, tidak dijelaskan dikeluar dan ditempatkan di mana, kan tidak ada. Enggak, tapi masih di langit berarti. Kan belum ada. Nah, ayatnya di mana, Bang? Yang masih di langit yang abang bilang itu mana ayatnya? Kalau dikeluarkan dari surga di mana berarti? Loh, makanya tafsir menjelaskan dia ke bumi. Kembali ke Al-Quran, kita bicara Al-Quran aja, nggak usah tafsir. Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan. Berarti dikeluarkan cuma dari surga kan? Dikeluarkan dari surga. Berarti kalau dikeluarkan dari surga itu, karena surga di langit ke-7, berarti ada langit ke-6, ada langit ke-5, ada langit ke-4, ada langit ke-2, langit ke-1. Lah, itu tidak ada tafsir yang pakai itu, Bang. Ada, bukan. Kita nggak bicara tafsir, kita bicara ayat. Loh, kalau bicara ayat 5, 6, 7 dalam konteks yang abang bilang tadi itu tidak ada diterangkan itu. Ya, tetap. Berarti dia diusir dari yang ke-7, dia ada di 6 atau 5 atau berapa? Kan tidak ada, Bang. Bukan itu poinnya abangku. Langit itu kan di Al-Quran disebutkan 7 lapis. Surga itu di lapisan ke-7. Jika dia dikeluarkan dari surga, berarti dia masih di langit. Udah, satu poin. Kemudian dia terus menggoda Adam. Ini masih di langit nih, iblis nih. Dapat dia goda Adam sehingga Adam tadi memakan buah kebaikan yang abang katakan tadi, maka dihukum, dua-duanya dibuang ke bumi. Tafsir tadi mengatakan apa maksud dikeluarkan dari langit tadi, bukan dia bertafsirkan keluar dari surga abangku. Kan ada dua poin. Iya, poin pertama di dalam tafsir surah Al-A'raf ayat yang ke-12 itu diturun dari langit, Bang. Iya, ada. Itu mudarits dari tafsir Universitas Islam di Madinah itu. Iya. Turun dari langit. Betul. Abang bisa Jadi, kita bicara tafsir. Kita kembali ke ayat yang abang buka tadi. Kan abang udah buka ayat, di situ kan dikeluarkan dari surga, bukan dari langit. Lah iya, makanya surga kan ada di langit. Ada di langit ke-7. Langit lapis abangku. Ya, baiklah kalau begitu. Ya, jadi ya saya bisa tunjukkan sebenarnya banyak teman-teman tafsir ini semuanya bilang turun dari langit, Bang. Semuanya turun dari langit. Jadi bukan tentang surganya saja. Karena surga itu ada di langit, maka mereka tidak ada lagi di langit karena sudah diusir dari sana. Itu kasus setelah dia menggoda Adam memakan tadi buah kuldi tadi. Setelah dia makan dua kuldi, maka Allah menghukum dua-duanya. Adam dihukum, iblis juga dihukum, maka dibuanglah mereka dari langit. Itu tafsir tadi. Iya, jadi kan yang diminta oleh iblis itu untuk menggoda manusia itu kan di bumi, Bang. Oh tidak. Untuk menggoda manusia di bumi. Tidak.
izin kata iblis itu tangguhkan kematianku sebelum aku menggoda semua manusia, baik lelaki ataupun wanita. Tidak disebut LGBT di situ. Yang ada wanita dan lelaki. Ya bang, ayatnya begitu. Ini jujur saya bilang. Jadi jangan Ayat berapa? ada dia minta tangguh. Nah, abang ini dari tadi nggak tunjukin data sama saya. Itu dia dihukum. Waktu saat dia nggak Hah? suka. Tadi kalau abang baca ayat tadi nyambung tadi tuh. Abang kan udah baca, nyambung terus tuh. Yang tadi Iya. masalah dihukum tadi. Dia nak mau nyembah, nak mau sujud, terus maka Allah menghukum dengan mengeluarkan dari surga. Nah, dan nanti akan dimasukkan ke neraka. Cuma iblis bermohon untuk menggoda manusia. Diizinkan oleh ditangguhkanlah iblis itu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu apa? Apakah paham? Oke lah. Maka aku tanya, di Jadi- mana abang tidak paham? Jadi pohon kuldi itu tadi ada di dekat pohon itu bang ya? Oh, pohon kuldi di surga, Pak. Ya, pohon kuldi di sorga. Jadi yang menggoda Adam dan pasangan yang makan buah itu siapa? Iblis. Iblis. Kok bisa masuk situ dia bang? Kan abang dari tadi abang nggak paham, kan aku bilang iblis tidak bisa masuk lagi ke dalam surga, tapi dia bisa bermain di pintu surga. Itu Loh memangnya pohon itu di pintu bang? abang inilah dia. Mana? Loh, cumananya? Setelah Coba. setelah digoda tadi, maka Adam dan Hawa bermain ke taman. Pohon itu ada di taman, namanya di Firdaus. Nah, lalu dalam itu mereka termakan oleh rayuan iblis tadi, mencoba memakanlah buah itu. Bukan kok godaan iblis bisa masuk di situ bang? Kan saya bilang tadi di pintu, iblis tidak bisa masuk, tapi ke pintu itu bisa main. Loh kok bisa suaranya di pintu sana sampai ke taman itu gimana ceritanya bang? Berarti pengaruh iblis itu ada pengaruh iblis kepada sorga. Abang nggak mau mengiyakan dulu saya katakan. Apa? Adam itu kan di surga. Kan saya Di sorga? di surga itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Nah itu harus abang pahami dulu. Nggak ada yang jaga itu? Ada yang jaga malaikat. Nah ada yang jaga. Kok bisa dibiarkan udah diusir ngapain kamu nongkrong di sini? Yang penting Bisa jangan begitu? masuk surga. Hah? Yang nggak boleh masuk surga, abang. Berarti nongkrong di depan situ boleh? Boleh. Kok bisa begitu bang? Nah itu dia tadi saya katakan. Abang tadi bilang ada nanti dalilnya saya tunjukkan. Bisa nggak abang tunjukkan sama saya? Mereka mau bisa nongkrong depan pintu sorga. Nanti saya ke Jakarta, saya tidak boleh masuk ke Istana Negara. Tapi ke Medan Merdeka, ke Monas saya boleh main. Loh abang kan nggak diusir. Itu saya ambil contoh. Abang sebenarnya udah paham. Saya nggak paham bang. Bagaimana ceritanya seseorang sudah diusir? Abang bilang dia ada di langit. Sementara tadi saya sudah tunjukkan tafsir bahwa dia memang diusirnya dari langit, bukannya sekedar di sorga. Terus kemudian dia diusir karena di sorga ada berapa lapis. Dan sorga itu ada di lapis ke-7. Dan dia masih bisa ada di depan pintu sorga yang di lapis ke-7. Kan itu. Nah, jadi abang kira semua langit ke-7 itu semuanya surga? Tidak, ada kapling-kaplingnya. Jangan abang pikir satu langit itu semua surga, tidak. Tadi masalah pintu saya masih pusing, abang ngomongin kapling sekarang. Saya lebih pusing lagi. Tunjukkanlah bang sama saya dalilnya bahwa Adam digoda oleh Adam itu ya untuk digoda oleh Adam dan pasangannya digoda oleh iblis untuk makan buah pohon itu dan akhirnya mereka ya dibisiki oleh iblis. Kok bisa masuk ke sana? Itu yang saya bilang dari tadi. Saya bilang masuk ya iblis ke dalam surga. Loh kenapa suaranya bisa masuk kepada surga? Kan saya bilang Adam itu main-main ke pintu surga. Boleh, dibolehkan main-main ke pintu surga. Nah, mana dalilnya dibolehkan main pintu surga? Abang paham dulu nggak? Aduh, berat abang. Dalil bahwa iblis boleh main ke pintu surga aja abang nggak akan temukan dalam Al-Quran, bang. Jadi sekarang bagaimana cara dia menurut abang dia? Lah itu pertanyaan saya. Saya jawab, abang bantah. Salah jawaban saya. Jawaban abang ada dalilnya nggak? Salah dulu jawaban saya. Loh, pasti salah karena nggak ada dalil. Yang benarnya bagaimana? Loh, saya bertanya.
Abang bertanya. Saya bertanya, kalau abang katakan mereka masih boleh main-main depan pintu masih nongkrong, sementara Adam suka main di depan pintu juga dia nongkrong, itu di mana dalilnya? Bukan, kan pintu ini dalam surga, ini luar surga. Adam di dalam ini, tapi dia dekat pintu. Begitu juga iblis. Dia di luar surga, tapi dekat pintu. Bisa ngobrol mereka. Kenapa? Abang bilang tadi ada malaikat. Malaikat tidak diperintahkan untuk usir iblis. Malaikat tidak diperintahkan Allah untuk usir iblis. Ya Allah juga nggak perintahkan Adam main di depan pintu. Siapa urusannya Allah untuk merintah melarang-larang? Loh. Kok aturannya berat sebelah gitu, Bang? Mengatakan, wahai Adam, aku ciptakan dari tulang darimu istri. Nah, dan kamu tinggallah di dalam surga. Mau dia main ke dekat pintu, mau dia main ke tempat kolam, mau dia main ke sungai, ya nggak ada masalah. Kenapa? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak boleh dia keluar surga. Larangan tidak boleh keluar surga mana? Lah, abang kan mendetail kali itu nanti hadis. Nah, itu dialah abang. Abang saya mendetail, abang marah. Tapi waktu saya minta tuntut dalil yang menjadi kepentingan kita, yaitu adalah di mana iblis itu masih bisa nongkrong depan pintu dan Adam suka main depan pintu. Itu kan tidak ada bang dalilnya. Kita harus buka hadis. Tadi kan abang udah buka ayat. Ayatnya mengatakan iblis dikeluarkan dari surga kan. Abang udah setuju. Iya. Oke, bukan. Dan tafsir mengatakan itu dari langit juga karena sorga ada di langit. Kenapa abang bilang dari langit sedangkan ayatnya mengatakan dari surga? Iya karena sorga di langit. Tapi kan langit ada 7 lapis saya bilang. Nah langit kita satu-satu ya. Langit ada 7 lapis tadi. Ya, abang coba tunjukkan surah berapa? Surah berapa bang? Pakai dalil lah bang. Pakai dalil bang biar kita enak diskusinya. Jawaban saya salah, tapi abang nggak tahu yang benarnya bagaimana. Lucu. Nah, saya menelisik. Abang sebutkan dalilnya langit itu ada 7 lapis dan di lapis ke-7 itu sorga. Bisa nggak abang tunjukkan ke saya? Biar kita lihat satu persatu bang. Coba. Abang klik aja keberadaan surga di situ muncul. Waduh, keberadaan sorga. Masa saya yang buka bang? Saya bantu buka. Abang sebutkan dalilnya. Saya bantu buka. Abang sudah ngerti, cuman saya nggak ngerti bang. Di mana abang nggak paham? Kalau abang nggak ngerti, di mana abang nggak paham? Loh, yang pertama tadi kan saya katakan bahwa Adam itu ya, ketika dia menolak sujud kepada Adam sudah diusir dia. Dari mana? Dari langit apa dari surga? Dari sorga. Udah, dari surga. Dari sorga. Dijelaskan tidak dia diusir kemana? Udah berarti keluar dari surga dia kan? Keluar dari sorga kemana? Ada langit ke-6, ada langit ke-5. Nah, di mana itu penjelasannya? Di mana itu? Ada. Abang dengarlah penjelasan aku dulu. Loh, abang ahli tafsir bukan? Itu apa mesti tafsir? Aku ada Al-Quran kok. Loh, Al-Quran surah berapa yang menjelaskan dia dilempar ke 6? Udah abang baca tadi ayatnya. Abang Gun Saleh ini. Yang abang nggak paham apa? Dan itu abang tadi ngarang dilempar ke 6, ke 5, ke 7, ke 4. Itu kan abang nggak ada dalilnya itu. Kalau nggak ngarang yang benarnya kayak mana? Loh saya bertanya, membuktikan bahwa abang tidak ngarang, abang tunjukkan dalil. Bahwa tadi saya tunjukkan dalil Adam diusir, ada dalil, iblis diusir, ada dalilnya. Abang tunjukkan tidak dalil bahwa dia diusir kemana. Sampai akhirnya masih bisa dia nongkrong depan pintu. Abang bertanya, bolehkah aku menjawab? Boleh. Boleh, pakai dalil dong. Pertanyaan saya pakai dalil masalahnya. Oke, setelah aku jawab pertanyaan abang, adakah salah jawabanku? Bang, pertanyaan saya berdasarkan dalil, jawaban abang itu tidak berdasarkan dalil. Bagaimana saya tahu bahwa dia sampai ke lantai yang ke 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Dari mana saya tahu bahwa dia betul-betul di situ? Sementara ayatnya tidak ada, abangku. Itu ditafsir nanti kita buka. Ditafsir mana? Saya punya semua. Boleh saya bertanya? Abang, Kalau tentang itu boleh saya bertanya sama abang. Saya balik bertanya sama abang boleh? kok abang malah bertanya? Ini belum selesai. Saya sudah menjawab, abang nggak berani jawab. Apakah salah apa benar jawaban saya? Bang, abang harus menunjukkan, saya tadi sudah bawa penafsir 1 bang. Di dalam menurut tafsir daripada Universitas Islam di Madinah, mengatakan itu turun dari langit. Abang bilang diturunnya dari sorga. Tidak disebutkan bahwa dia dari langit itu dia kemana bang? Bang, pertanyaan abang, dia dikeluarkan dari mana? Dari surga. Berarti masih ada dia di langit masih. Apalagi abang bertanya? Loh, dia masih ada di langit itu dalilnya mana?
Enggak, apalagi abang ingin bertanya? Udah dia masih di langit, apalagi abang ingin tanya? Loh, ya iya bang, itu yang saya mau kejar. Kok dia masih bisa di langit? Nah, dia masih di langit, apalagi abang mau tanya? Kenapa dia masih di langit? Karena yang dikeluarkan dia cuma dari surga, bukan dibuang dari langit. Dibuang Apalagi dari langit. Dalilnya bang, dalilnya. itu salah jawabanku. Ya karena nggak ada dalil. Kalau salah, yang benarnya bagaimana? Loh, saya bertanya kok. Abang bertanya karena aku sudah jawab. Jawaban abang tidak berdasar bang, tidak ada dalilnya. Bahkan tadi saya bawa tafsir yang mengatakan itu langit bukan hanya sorga. Karena sorga itu di langit, maka dia diturunkan dari langit. Dan disebutkan bang di sana bahwa diturunkannya ke bumi. Itu setelah dia Abang tolak itu kan, abang tolak itu. Tapi yang abang bawa nggak ada datanya. kok tolak ayat yang abang buka dikeluarkan pertama di surga. Setelah itu menggoda Adam, maka mereka Adam pun dibuang ke bumi beserta iblis. Salah jawaban itu. Iya nggak ada dalilnya. Atau gini bang, sebentar, saya ada urusan sebentar. Mungkin nanti sebentar malam saya live lagi ya. Saya ada urusan sebentar bang. Maaf, Jadi- Bang. Banyak kita ya. Undang aku bang ya. Undang aku ya. Nanti abang lihat aja saya live ya. Sorry ya bang ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya ada pelayanan sebentar. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.